Shalom, hari ini kita akan renungkan kitab Yesaya pasal 44, teksnya ayat 9-20. Saya sudah bagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 9-17. Tukang besi membentuknya patung dengan segala tenaga yang ada padanya. Tetapi patung tidak bisa mencukupi untuk tukang itu. Tukang kayu menjadikan patung manusia yang tampan, tetapi sebagian dari pohon itu dijadikan bahan bakar. Paragraf yang kedua ayat 18-20. Mereka melakukan demikian karena mereka menutup mata dan hati mereka tidak mengerti. Kesimpulannya, sungguh sia-sia yang membuat patung dan menyembah itu. Mereka akan mendapat malu. Tukang besi membentukkannya dalam api dan mengerjakannya dengan segala tenaga yang ada padanya. Tetapi ketika dia menjadi lelah, patung tidak bisa mencukupi untuk tukang itu. Tukang kayu menjadikannya patung manusia yang tampan, lalu menempatkannya di dalam rumahnya. Tetapi sebagian dari pohon itu dijadikan bahan bakar. Hal-hal demikian ini sungguh sia-sia. Sehingga Tuhan berfirman, mereka melakukan demikian karena mereka menutup mata dan hati mereka tidak mengerti. Mereka tidak ada yang mempertimbangkannya. Tidak ada cukup pengetahuan atau pengertian. Sehingga orang itu disesatkan oleh pikirannya yang bodoh. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan berfirman, penyembah-penyembah patung itu tidaklah melihat dan tidaklah mengetahui apa-apa. Oleh karena itu, mereka akan mendapat malu. Kedua, Tuhan tetap menegur orang-orang yang membuat patung dan menyembah itu. Ajaran tentang manusia. Pertama, tukang besi mengerjakan dengan segala tenaga yang ada padanya. Tetapi ketika dia menjadi lelah, patung tidak bisa mencukupi untuk tukang itu. Tukang kayu menjadikannya patung manusia yang tampan, tetapi sebagian dari pohon itu dijadikan bahan bakar. Kedua, mereka tidak ada yang mempertimbangkannya, tidak ada cukup pengetahuan atau pengertian, sebab matanya mereka meletak tertutup, sehingga tidak dapat melihat, dan hatinya tertutup juga, sehingga tidak dapat memahaminya. Ya, orang-orangnya begitu berbuat yang sia-sia, sepertinya bodoh. Sehingga aplikasinya, pertama, jangan mengerjakannya yang sia-sia, seperti membuat patung. Ada banyak yang sia-siaan. Kedua, membuka mata dan hati supaya mempertimbangkan benar dan mempunyai cukup pengetahuan atau pengertian. Harus membuka mata dan hati dengan cara apa? Dengan firman dan dengan doa. Sehingga tiganya perhatikan teguran Tuhan dengan baca firman dan mendengar nasihat secara rohani. Itu juga di dalam doanya. Jadi, PR praktek hari ini, jangan mengerjakan untuk sia-sia yang duniawi. Jangan membuat apapun sebagai patung berhala. Orang, hobi, harta, gedung, apapun tidak menjadikan sebagai patung berhala. Itu semuanya hal yang sia-sia. Harus menyerahkan semuanya itu di hadapan Tuhan. Hari ini juga, selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.